Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita sedang berada di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Kita masuk dalam pelajaran ke-6 dengan tema gereja dan multikulturalisme. Dalam pelajaran kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai multikulturalisme. Jika pada pelajaran kemarin kita membahas mengenai pembahasan konsep multikulturalisme, dan kali ini kita akan membahas gereja dan multikulturalisme. Remaja sebagai warga gereja perlu mendalami bagaimana gereja menanggapi kenyataan multikulturalisme. Hal pertama, kita akan membahas multikultur di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mencatat perbedaan yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan yang erat antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun, ketika bangsa Israel dengan bangsa di sekeliling mereka tidak selektif, efeknya budaya-budaya bangsa di sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Alkitab mencatat sepanjang sejarah hakim-hakim sampai dengan bangsa Israel menuju ke pembuangan, Israel terjerat dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh budaya kafir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Hal kedua, kita akan membahas multikultur di zaman Perjanjian Baru. Budaya bangsa Israel di zaman Perjanjian Baru dipengaruhi oleh warna-warni budaya dari beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Secara khusus, saat itu bangsa Israel yang tersebar di luar Yerusalem sebagai pusat aktivitas rohani membawa mereka pada konsep bahwa mereka adalah orang khusus atau orang istimewa atau eksklusif. Pada zaman Tuhan Yesus, Yesus membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Inklusivisme adalah sifat atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain di luar Kristen juga dikaruniai rahmat dari Allah dan bisa diselamatkan. Tetapi pemenuhan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus tidak menutup kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku, maupun ras. Yesus berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Contohnya, dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini bicara tentang kisah perempuan Kanaan yang percaya. Contoh lain lagi dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Di sini bicara tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa Yesus menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Rasul Paulus dalam suratnya juga menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Semua menjadi satu jemaat dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Jadi,
Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga mengikuti teladan Yesus, yaitu menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gereja dan multikulturalisme. Multikultur bukanlah sesuatu yang asing bagi gereja-gereja di Asia dan di Indonesia. Keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, serta berbagai kebiasaan telah turut mewarnai perjalanan gereja-gereja di Asia dan Indonesia. Kalau kita tekun membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa Alkitab ditandai oleh kemajemukan atau keanekaragaman budaya dan agama. Contoh, pada saat Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan kampung halamannya. Di situ masyarakat amat beragam. Tiap suku memiliki pemahaman terhadap Allahnya sendiri. Contoh lagi, pada zaman Yesus juga ditandai oleh keberagaman. Di situ Yesus tumbuh dalam tradisi iman komunitasnya, yaitu dalam tradisi agama Yahudi sendiri. Jadi, dari sejak Perjanjian Lama, Alkitab memang sudah menjelaskan ada banyak keberagaman. Jadi, sebagaimana Kristus telah menerima kita tanpa syarat, maka kita pun wajib saling menerima satu dengan yang lain. Dalam Galatia 3 ayat 26-28, Paulus mengatakan kita memiliki identitas baru melalui Kristus. Tidak ada lagi diskriminasi dalam Kristus. Kita semua sama di hadapan Allah. Yang keempat, kita akan membahas beberapa tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Tantangan yang pertama, di kalangan gereja tertentu warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal masih mempengaruhi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu dan pencerahan untuk mengubah pola pikir gereja-gereja seperti itu. Tantangan yang kedua, ada banyak prasangka buruk terhadap orang-orang dari kalangan suku, budaya, dan daerah tertentu. Dan tantangan yang ketiga yaitu individualistik. Berbagai tantangan dan beban hidup yang berat menyebabkan banyak orang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Akibatnya, kepentingan orang lain maupun kelompok lain tidak penting lagi. Dan yang kelima, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan lihat dalam Efesus 2 ayat 11-21. Menurut surat Efesus, nampak jelas Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja. Karena jika gereja terpecah karena perbedaan, maka hal itu sama sekali tidak berguna. Gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota gereja dipersatukan dengan kasih Kristus oleh darahnya yang kudus. Jadi, keberagaman dalam jemaat bukan untuk membandingkan anggota jemaat satu dengan jemaat yang lain. Bukan juga untuk menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan untuk membentuk kesatuan yang digambarkan sebagai satu tubuh Kristus. Yang kedua, kita akan membahas dalam Galatia 3 ayat 26-28. Dalam ayat ini,
Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menghargai perbedaan latar belakang. Baginya, keberagaman bukanlah halangan untuk membangun kebersamaan. Paulus berpendapat bahwa tuntutan orang-orang bukan Yahudi yang telah bertobat tunduk terhadap Taurat telah merusak pesan bahwa manusia dibenarkan karena iman di dalam Kristus, bukan karena melakukan Taurat. Paulus dalam surat Galatia dan Roma mengatakan bahwa Allah menganggap orang yang percaya kepada Kristus sebagai orang benar hanya karena iman, sekalipun ia adalah orang berdosa. Jadi, kita dibenarkan itu semua hanya karena anugerah Allah. Dari apa yang saya jelaskan di atas, Rasul Paulus menyiratkan bahwa Allah tidak menolak keberagaman dan bahwa anak-anak Abraham, yang artinya orang beriman, bukan hanya mereka yang lahir dari keturunan Abraham secara biologis, namun semua orang beriman. Artinya, semua orang beriman dari berbagai latar belakang dan multikultur yang berbeda adalah keturunan Abraham. Dari pelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa multikultur itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam menyikapi keberagaman, yaitu Yesus menghargai keberagaman dan perbedaan kebudayaan. Semua orang sama di hadapan Allah. Kita semua satu tubuh dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal, dan Tuhan Yesus memberkati.